Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Berikut saya sampaikan rekaman dari rapat persiapan dan penyamaan persepsi reakreditasi yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Tenaga Administrasi. Kegiatan ini dilakukan atas respon dari tanggapan permohonan reakreditasi Lembaga Pelatihan Pusdiklat kepada Lembaga Administrasi Negara. Dan tentu kegiatan ini melibatkan Balai Diklat Keagamaan Palembang, Semarang, Banjarmasin, Aceh, Makassar, dan Ambon. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 15 Februari 2022 melalui Zoom meeting pada jam 9 waktu Jakarta. Selamat menyimak kembali apa yang menjadi pembahasan dalam kegiatan rapat persiapan dan penyamaan persepsi reakreditasi tersebut. Sekiranya ada suara-suara lain yang sedikit mengganggu, dimaklumi saja dan diabaikan. Yang jelas rekaman ini semoga dapat memberikan kontribusi pada persiapan kita melaksanakan reakreditasi, khususnya pada 6 Balai Diklat Keagamaan se-Indonesia. Terima kasih, selamat menyimak kembali. Dan ini tidak mengurangi makna musyawarah kita, rapat kita pada kesempatan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu Kepala BDK yang berbahagia, Bapak-Bapak Ibu WI, ini tentunya bicara tentang reakreditasi, ini menjadi satu prasyarat memang bagi kita sebagai penyelenggara kediklatan dan pelatihan. Karena apapun yang akan kita lakukan, kalau perangkat-perangkat yang menjadi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan ini kita mengalami kekurangan persyaratan, ini menjadi sesuatu yang mutunya dipertanyakan. Nah, oleh karena itu saya harapkan pada acara penyamaan persepsi ini, ketika akan ada dilaksanakannya reakreditasi dari 6 BDK yang akan menyelenggarakan ini, saya harapkan apa-apa yang menjadi persyaratan yang tercantum di dalam perlan itu, ini saya harapkan dipenuhi secara maksimal, dan kalau perlu perangkat-perangkat yang tahapan-tahapan yang agar nilai-nilai akreditasinya itu lebih baik, ini juga disegerakan sehingga kualitas dari reakreditasi yang akan kita peroleh nanti, saya berharap nilainya mumpuni semua, begitu harapan kita ya, sehingga apa yang akan kita lakukan betul-betul ke depan itu bisa dipertanggungjawabkan ketika kita menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kepada seluruh BDK yang akan melaksanakan reakreditasi ini, tahapan-tahapan untuk proses reakreditasi ini agar dipersiapkan secara massal. Dari perangkat-perangkat yang dibutuhkan, yang bisa mengangkat nilai-nilai akreditasi yang selama ini telah kita peroleh, ini bisa kita tingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ini perlu saya informasikan juga bahwa saya baru saja kemarin mengadakan rapat dengan tim Pokja. Bagi teman-teman yang memang mungkin agak di luar dari materi ini, hanya sekedar informasikan. Bagi teman-teman yang belum melaksanakan moderasi beragama, seyogianya menunggu modul yang dibuat oleh Pokja
Jangan sampai dengan materi pembelajaran, materi pelatihan yang akan diberikan dalam hal moderasi beragama ini mengacu kepada modul-modul yang lama, agar ini tidak menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu saya harapkan agar agak bersabar sedikit lah barangkali, agar nanti kita bisa melaksanakan sesuatu yang terbaik. Yang kedua, saya juga berharap ada pemetaan nanti kepada teman-teman BDK seluruh Indonesia. Kira-kira ada berapa sih ASN kita yang ada di wilayah kerja BDK masing-masing. Sehingga nanti kita bisa mengukur sejauh mana beban BDK ketika, karena memang moderasi beragama ini diharapkan seluruh aparatur sipil negara ini mendapatkan pelatihan ini. Nah, oleh karena itu masing-masing BDK harus bekerja sama dengan wilayah kerjanya masing-masing agar bisa menghitung berapa banyak ASN yang ada di wilayah kita masing-masing. Sehingga nanti kita bisa mengajukan program-program berkaitannya dengan percepatan penguatan moderasi beragama ini. Sehingga apa yang akan kita lakukan itu akan mudah tercapai. Karena begini, menurut perhitungan yang ada, jumlah ASN kita itu ada 229.000. Nah, ini sasarannya 2000 sampai 2024. Ini seluruh ASN sudah mendapatkan pelatihan penguatan moderasi beragama ini. Nah, oleh karena itu data-data real yang akan menjadi tanggung jawab kita ini mulai kita petakan. Nah, itu tambahan saja barangkali kepada bapak-bapak itu kepala-kepala BDK dan seluruh Widya Iswara, karena memang ke depan kita harus mempersiapkan itu. Karena ini menjadi program prioritas Kementerian Agama. Nah, sekali lagi untuk hal yang menyangkut reakreditasi, saya harapkan Pak Koordinator bidang penjaminan mutu, Pak Saiful, rapat ini diharapkan melahirkan satu kesepahaman bagaimana kita bisa menjawab reakreditasi ini agar kita betul-betul bisa menyuguhkan perangkat-perangkat yang bisa melahirkan penilaian yang baik untuk reakreditasi kita. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Lembaga Administrasi Negara ini menjadi acuan kita bersama agar tidak lari kemana-mana. Saya rasa itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, karena saya juga ini lagi mengikuti rapor ini masalahnya. Ini juga nyuri-nyuri waktu saya ini keluar ini sebentar. Jadi kalau saya panjang-panjang malah absennya nanti ditanya mana ini Kapus Diklat ADM kok nggak ada di lapangan. Tapi saya sudah minta izin tadi sebentar, tapi memang tidak boleh waktu yang lama. Jadi saya pesan saya itu saja barangkali, selamat bermusyawarah dan bisa melahirkan kesepahaman. Ya, kesepahaman ketika kita akan menyongsong adanya reakreditasi khususnya untuk 6 BDK ini. Mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kita semua. Saya rasa itu saja barangkali Pak Saiful, Bapak Ibu Kepala BDK dan para WI. Sudah. Mudah-mudahan ini menghasilkan sesuatu yang terbaik. Pak Saiful, coba itu jangan memalukan Pusdiklat itu Pak Saiful. Masa sinyalnya muncul tenggelam gitu ya. Malu saya dengan kepala-kepala BDK yang ada ini. Yang kepala BDK yang lain ini suaranya bagus-bagus. Ya. Jadi dianggap kita nanti di kelompok gaptek nanti ini. Ya. Jadi Makassar hadir Pak Kapus. Ya, insya Allah. Ini dari tadi saya lihat tampilnya agak beda ini kelihatannya ini ya. Semangatnya luar biasa. Harus Pak Kapus semangat. Kalau tidak semangat anak buah juga nanti tidak semangat. Betul. Oke, saya rasa itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan. Selamat berdiskusi, bermusyawarah. Mudah-mudahan melahirkan satu kesepakatan dan kesepahaman yang luar biasa sehingga melahirkan sesuatu yang terbaik untuk BDK yang akan mengadakan reakreditasi ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Kapus pengarahannya sekaligus membuka acara ini semua
kami, dan beliau itu semoga kita memperoleh kesepakatan bersama terkait siapan realisasi di tahun 2022. Insya Allah Pak Kapus akan berbagi pengalaman dari Pusiklan, akreditasi, ya ada beberapa item nanti diskusikan, borangnya akan kita diskusikan dengan teman IPK mulai dari kepala kasih, kemudian juga termasuk pembiayaannya, dan juga nanti bagaimana juga peran WI di dalam kegiatan. Sekali lagi terima kasih, bersama kita bukan untuk sukses selalu. Terima kasih Pak Kapus. Saya langsung pamit Pak Saiful dan teman-teman sekalian ya. Saya harus kembali Ya, ke terima kasih. harus kembali ke habitat ini. Ya. Ya. Terima kasih Pak Kapus. Beliau Sama-sama. di Surabaya acaranya. Ya, kita lanjutkan. Sekali lagi terima kasih Pak Kapus. Ya. Sama-sama. Hadirat yang berbahaya. Pak Saiful, izin dulu Pak Saiful. Pak Saiful, Suara saya terdengar kan? putus-putus Pak. Putus Pak. Putus ya. Saiful. Mana? Terdengar kan nih? Halo? Putus-putus. Pak Saiful, mungkin videonya dimatikan saja, Pak. Internetnya kali ini. Aman, suaranya tidak putus. Kameranya blur. Mana Mas? Pak Ilo ikut meja kita. Saya fokus di Rakernas Pak Ilo. Sudah mantap. Ya. Saya keluar media live. Ya. Ya, ini anunya nih, sinyalnya nih. Nah, ini bagus Pak. Halo? Suaranya Ya. bagus Pak sekarang. Sudah bagus, Pak, suaranya. Videonya Sudah, dimatikan saja. Sudah? Sudah. Siap. Suara dengar? Bagus Pak. Sudah, benar. Halo? Ya, Oke, jelas. sudah bagus. Lanjut, Pak. bagus. Oke. Oke, sudah bagus. Tadi aja putus-putus. Terdengar? Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Oke, ya selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa hal. Ya, kami sampaikan beberapa hal. Pertama, terkait akreditasi ini ada beberapa amanah yang diamanatkan oleh kita. Pertama adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 14 tentang aparatur negara. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2020 tentang manajemen aparatur dan manajemen pegawai negeri sipil. Yang semua itu ada di dalamnya klausul terkait dengan akreditasi. Berikutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang PNBP, tentang PNBP, bahwa akreditasi itu ada PNBP-nya dan kita akan membayar. Itu ada ketentuan-ketentuannya di dalam peraturan tersebut nomor 60 tahun 2021. Berikutnya juga disusul dengan peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelatihan budaya manusia dan agama. Nah, disusul dengan negara itu nomor 11 2020 juga terkait tentang akreditasi. Jadi akreditasi yang bisa dibuang sudah tidak berlaku. Ini aturan.
peraturan lembaga itu ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait akreditasi lembaga pelatihan. Yang terkait akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan. Kemudian yang kedua ada akreditasi terkait dengan akreditasi terkait dengan lembaga pengakreditasi program. Nah, yang ketiga adalah akreditasi program pelatihan. Nah, yang digunakan oleh kita ini, oleh Balai Diklat Keagamaan, hanya 2, yaitu akreditasi penyelenggara pelatihan dan akreditasi program pelatihan. Jadi nanti dua-duanya itu diakreditasi. Akreditasi penyelenggara pelatihan, akreditasi program pelatihan. Coba kita lihat, ditayangkan. Ya. Kita lihat item-itemnya yang dinilai apa saja. Ya. Yang dinilai apa saja di dalam pelatihan, di dalam akreditasi penyelenggara pelatihan. Ya. Penyelenggara pelatihan apa saja, coba kita lihat. Sebentar Pak, ini kayaknya tadi yang Pak Kapus belum stop sharing. Oh gitu ya, iya. Ya, dalam penyelenggaraan pelatihan, akreditasi untuk penyelenggara pelatihan itu ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini sekaligus instrumen indikator-indikator yang dinilainya yang harus dilengkapi oleh 6 Balai Diklat Keagamaan. Yang pertama adalah organisasi dan kepemimpinan. Ini organisasi dan kepemimpinan terkait kelembagaan pelatihan. Ini pasti unsurnya. Ya tentunya nanti ada strukturnya, ya. Kemudian ada PM-nya, kemudian ada pensraknya dan seterusnya itu yang harus disiapkan. Nah, berikutnya ada dengan manajemen sumber daya manusia. Ini juga ada penilaiannya 20%. Apa saja? Ya, sumber daya manusia itu mulai dari, kalau dalam bahasa pelatihan itu yang disebut dengan pengelola, penyelenggara, dan widya iswara. Misalnya di dalam sumber daya itu ada pejabat struktural, itu penilaian 25%. Nanti harus dijelaskan pejabat struktural itu, mulai dari kepala balai, kemudian kasih, kasubag, dan seterusnya. Salah satunya pengelola itu, pejabat struktural itu adalah harus mempunyai sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat MOT. Ya, ada sertifikat MOT. Nah ini nih, coba kita lihat. Lanjut Mas Enal, ini instrumennya. Nah, yang tadinya yang khusus organisasi dan kepemimpinan ini ya yang harus kita siapkan. Untuk kelembagaan pelatihan, duduk lembaga penyelenggara pelatihan dalam struktur organisasi dan berkaitan dengan kemandirian lembaga penyelenggaraan pelatihan dalam struktur organisasi. Maka yang disiapkan nanti ada SOTA, ada SK penyelenggara dan seterusnya. Kalau memang lembaga itu ada sertifikatnya, tanahnya dan lain sebagainya bisa dimasukkan ya untuk pelengkap dan lain sebagainya. Berikutnya adalah unsur lanjutnya. Yang besarannya aja Nal, yang besaran tadi Nal. Yang besaran, yang depannya aja. Terus atasnya. Dari lembaga penyelenggara pelatihan, poinnya aja, itemnya saja. Nah ini,
Ini ya akreditasi lembaga penyelenggara pelatihan. Coba yang tadi yang barusan. Nah ini beberapa item yang saya katakan ini yang harus disiapkan: kelembagaan pelatihan 30%, kepemimpinan dan budaya organisasi 30%, rencana strategis 35%. Nah, nanti uraiannya Bapak Ibu bisa lihat setelah nanti kami bagikan. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, ini dinilai 20%. Ya. Maka apa saja yang ada di dalamnya: pejabat struktural, kemudian penyelenggara pelatihan, tenaga pengajar pelatihan, pengelola sistem informasi pelatihan. Tapi pejabat struktural harus ada beberapa tuh yang dilengkapi. Ya. Kemudian juga pengembangan kompetensinya harus lengkap. Jadi bukan hanya pengembangan kompetensi terkait dengan MOP, TOC, kemudian TOT dan lain sebagainya. Kalau perlu ada pengembangan kompetensi yang lain untuk pejabat-pejabat atau SDM sumber daya manusia yang ada di Balai Diklat itu. Nah, kemudian pengelolaan sistem informasi pelatihan. Ini juga harus sudah bagus, bisa dipastikan. Kalau kita punya SIM Diklat harus bisa dipastikan. Kemudian connect dengan dengan plan itu juga harus bisa dipastikan. Dan jelas sistem informasi itu ya untuk mendiseminasi kegiatan-kegiatan benar-benar tergambar. Misalnya harus benar-benar tergambar. Misalnya kalau kita punya web itu harus masukkan beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait kegiatan PHP dan aksara tersebut dan seterusnya. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia, ya 12%. Ini manajemen sumber daya manusia. Kemudian nanti di sini ya ada, ini bukan manajemen sumber daya manusia kali, sarana ya. Nah ini ada sarana dan prasarana 50%, pembiayaan 50%. Artinya ini harus nanti kita memasukkan di dalam sarana dan prasarana itu benar-benar tergambar. Ya, harus benar-benar tergambar, baik itu tempatnya maupun adalah tenaga-tenaga. Kemudian ada pembiayaan. Pembiayaan tentunya ada untuk kita. Harus jelas dan lain sebagainya dari perencanaan sampai anggaran-anggaran yang berikutnya. Kemudian kemitraan dan hubungan pemangku kepentingan ini 5%. Ini harus ada hubungan pemangku kepentingan yang jelas. Ya, kerjasama dengan kementerian lain, dengan lembaga lain, dengan instansi lain, atau dengan stakeholder internal juga tidak. Yang penting ada kebersamaan, ada kerjasama yang jelas. Di situ harus ada MOU-nya tentunya dan lain sebagainya. Kemudian ada manajemen pelayanan peserta bagaimana, ya, diterima atau tidak, itu nanti ada item yang harus dinilai. Media komunikasinya juga harus jelas ada. Lalu ada manajemen mutu. Manajemen mutu ini ya bukan hanya sekedar nama manajemen, tetapi itu mulai dari kemudian melakukan evaluasi pasca pelatihan, melakukan monitoring, penilaian, beberapa bukti instrumen-instrumen yang dibuatnya dan seterusnya itu nanti harus diunggah di dalam sistem yang disediakan ketika kita melakukan akreditasi borang-borang tersebut. Kemudian hasil kinerja utama, capaian kinerja utama 40%. Ini juga harus tergambar. Penghargaan apa saja yang sudah diberikan oleh BDK kepada lembaga-lembaga lain atau internal, misalnya Badan Litbang telah memberikan penghargaan, atau misalnya dari Pemda telah memberikan penghargaan, atau hal-hal yang lain. Yang ini tentunya punya pengaruh untuk penilaian sebesar 30%. Ada penerapan wilayah bebas dari korupsi 30%. Nah ini sangat bagus sekali kalau misalnya ada yang sudah melakukan anti korupsi itu.
Ya, beberapa diklat kan ada yang sudah mendapat sertifikat tersebut. Itu nanti dimasukkan sertifikat seperti itu. Kalau ada ISO juga boleh dimasukkan sertifikat, itu namanya sebuah penghargaan. Kemudian manajemen pengetahuan dan apa itu? Manajemen pengetahuan dan inovasi. Manajemen pengetahuan dan inovasi ini juga harus tergambar. Manajemen pengetahuan 50%, inovasi lembaga penyelenggaraan pelatihan 50%. Nah, ini harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Balai Diklat Keagamaan. Ini adalah untuk akreditasi lembaga. Manajemen pengetahuan juga harus jelas. Nah, uraiannya itu ada di bawah ini. Nanti Bapak Ibu bisa kita diskusikan. Berikutnya terkait dengan akreditasi program. Ya, akreditasi program, lanjut. Akreditasi program, terus yang program, terus, nah ini, akreditasi lembaga. Nah ini, akreditasi program pelatihan. Ya. Lanjut. Ya, akreditasi program pelatihan. Nah, akreditasi program pelatihan ada beberapa item yang dinilai. Mulai rencana program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan 20%, evaluasi pelatihan 50%, hasil penyelenggaraan pelatihan 15%, pembiayaan pelatihan 15% kalau tidak salah. Pembiayaan pelatihan 15%. Kemudian sarana pendukung program pelatihan adalah pembiayaan tadi bukan 15%, itu pembiayaan ya. Nah, pembiayaan pelatihan 15%. Ini yang rinciannya sangat rigid sekali. Rinciannya sangat rigid di dalam borang tersebut yang harus diisi. Perencanaan program pelatihan 100% itu harus kita siapkan. Ya, perencanaannya mulai dari jadwalnya itu harus kita siapkan. Jadwalnya harus kita siapkan. Kalau perlu kalendernya istilahnya. Kalender pelatihan tersebut. Ya, yang penting jadwal kita siapkan. Itu adalah perencanaan, semua harus benar-benar disiapkan. Mulai dari rencanaan itu kalau ada saresehan, ada rapat-rapat awal juga itu harus benar-benar disiapkan. Ya, pertama jadwal nanti akan diurus. Kemudian ada tenaga pelatihan, penyelenggara pelatihan biasa, tenaga pelatihan 45%. Tenaga pelatihan itu mulai dari pejabat struktural, penyelenggara, widya iswara, dan seterusnya. Nah, apa saja nanti yang mereka lengkapi, itu nanti bisa didiskusikan di dalam uraian sini sudah ada. Kemudian kesesuaian kurikulum. Ya, dalam materi-materi yang diajarkan, kita mengakomodir kurikulum sepenuhnya dari LAN atau tidak, baik latar maupun adalah PKP. Kemudian pengelolaan pelatihan. Ini bagaimana pengelolaan pelatihan. Ini juga harus dimasukkan nanti dalam uraian. Lalu ada monitoring, evaluasi. Monitoring ini 50%. Ini harus dilakukan. Ya. Evaluasi mulai dari evaluasi penyelenggaraan, ya, evaluasi penyelenggaraan yang dilakukan pada saat pelatihan, ya. Kemudian evaluasi pasca pelatihan itu harus ada. Evaluasi pasca pelatihan. Nanti bagaimana hasilnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian hasil penyelenggaraan pelatihan, pemenuhan kompetensi pelatihan 40%, pengelolaan produk pelatihan, evaluasi pasca pelatihan. Nah, pemenuhan kompetensi pelatihan ini 40%. Ya. Nah, ini kita uraikan di bawah. Pemenuhan kompetensi pelatihan 40%. Artinya hasil penyelenggaraan pelatihan. Kalau laksana itu bisa tergambar. PKP juga bisa tergambar, nanti hasilnya adalah dari produk-produk yang mereka buat. Makanya produk-produk yang mereka buat, peserta buat itu yang disebut dengan
apa namanya tuh yang disebut dengan aksi perubahan itu mestinya didisiplinasikan karena itu adalah hasil ya, harus didesiminasikan baik oleh web maupun di media sosial yang lainnya. Itu mengelola produk pelatihan. Nah, ada evaluasi pasca pelatihan. Nggak tahu saya dilakukan atau tidak di ini pasca pelatihan. Kalau memang tidak dilakukan atau belum dilakukan di BDK itu, nanti untuk instrumennya bisa lihat, instrumennya bisa dilihat oleh petugas untuk pasca evaluasi. Jadi nanti tinggal, cuma kalau yang kita lakukan adalah instrumen pasca evaluasi, pasca pelatihan administrator. Tetapi kayaknya pernah ada ini instrumen evaluasi pasca pelatihan untuk PKP. Nanti kita lihat pedomannya. Kalau ada kesesuaian pembiayaan. Nah, pembiayaan ini juga harus disiapkan. Kesesuaian dengan kebijakan pelatihan 50%. Kebijakan-kebijakan yang ada ini sarana pendukung program pelatihan. Ya baik itu peraturan LAN maupun peraturan pemerintah maupun peraturan internal yaitu peraturan Kementerian Agama. Kualitas sarana penunjang pelatihan ini juga harus benar-benar menjadi concern. Nah, dua jenis akreditasi ini, akreditasi program pelatihan, akreditasi penyelenggara pelatihan, akreditasi program pelatihan, ini harus terpenuhi semuanya. Karena dua-duanya ini akan dilakukan akreditasi, baik akreditasi lembaga penyelenggaraannya maupun adalah akreditasi programnya. Nah, kemudian terkait dengan biaya akreditasi ini perencanaan sudah dilakukan. Ya, BDK harus benar-benar sudah menyiapkan berapa biaya PNBP-nya. PNBP-nya 48 juta. Ya. Dua akreditasi itu, akreditasi penyelenggaraan pelatihan dan akreditasi program pelatihan, ini anggaran yang disiapkan untuk PNBP adalah 48 juta dibayarkan langsung ke lembaga administrasi. Artinya ya dibayarkannya ke lembaga administrasi negara bukan ke Pusdiklat, ke lembaga administrasi negara. Nah, oleh karena kita sudah dapat jawaban dari lembaga administrasi negara bahwa ada 6 BDK yang melakukan akreditasi di tahun 2022, kami berharap sering melakukan koordinasi dengan lembaga administrasi negara. Perlu persiapan-persiapan sejauh mungkin harus disiapkan. Ya, misalnya untuk penyamaan persepsi mengundang mereka untuk memberikan penjelasan yang lebih rigid kepada BDK yang ada. Baik itu dilakukan sendiri-sendiri ataupun memang gabungan, tidak apa-apa. Misalnya BDK lembaga negara khususnya adalah deputinya Pak Taufik terkait dengan akreditasi sebagai narasumber supaya nanti lebih dekat kepada LAN terkait dengan materi-materi akreditasi harus nanti dalam sistem yang ada. Atau misalnya melalui Zoom tapi gabungan 6 BDK itu, 6 BDK itu memanggil LAN untuk melakukan penyamaan versi terkait instrumen-instrumen ini supaya lebih dekat lagi dengan LAN. Itu bisa bisa lakukan gabungan itu supaya lebih jelas, lebih luas diskusinya kita kepada teman-teman. Silakan Bapak Ibu untuk berinisiasi melakukan koordinasi dan komunikasi kepada lembaga administrasi negara untuk meningkatkan supaya akreditasinya tidak hanya sekedar B tapi bisa jadi A. Tetapi memang
kekurangan di BDK itu hanya satu saya lihat. Ya. BDK itu tidak ada dokter ya, tidak ada klinik. Ya, persyaratannya salah satu diklat, lembaga diklat itu harus ada klinik. Gitu. Kalau di pusdiklat itu kan dapat A karena memang sudah ada kliniknya, sudah fasilitasnya sudah ada, itu yang diharapkan oleh Allah. Kalau hanya ada klinik saja, maka itu punya pengaruh. Ya, ada klinik. Saya lihat kan di beberapa BDK kita belum ada klinik terkait dengan klinik yang ada di BDK. Kalau itu ada, maka itu punya pengaruh yang besar untuk wilayah. Karena sebagai diklat harus ada klinik, dan klinik itu bukan hanya sekedar ada, tetapi ada dokternya, ada perawatnya, dan lain sebagainya untuk kesuksesan penyelenggaraan pelatihan. Kira-kira seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu yang dapat kami sampaikan. Silakan Mas Jenal kalau mau nambahkan. Assalamualaikum Pak Kabit. Halo. Ya Pak. Ya Pak Kabit. Ya, terima kasih nih. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak kepala BDK, BDK seluruh Indonesia. Tapi sudah Pak Kabit, Pak Zainal, ada masukan terkait tentang ini sertifikat pelatihan yang teknis itu Pak Kabit, mungkin bisa disepakatin sertifikat yang pola baru itu seperti apa gitu Pak Kabit, mumpung ada di Zoom semuanya Pak, mungkin bisa kasih informasi gitu Pak. Oh gitu, iya. Iya Pak. Tapi ini dulu, ya nanti itu kita akan terakhir. Ada tambahan Mas Jenal terkait dengan akreditasi, silakan. Ntar kita sampaikan itu Pak Ahmad. Iya. Baik Bapak Ibu, terkait dengan akreditasi ini kita sharing saja ya. Terkait tadi ada juga yang bertanya bahwa untuk instrumen, nanti kami juga instrumen kita sharekan ke, mungkin karena saya ada di grup DTA ya, kasih, mungkin saya share sementara ke kasih terkait dengan website accreditation-nya. Nanti juga ada kan contoh hasil monitoring biasanya kalau yang kami kemarin secara empiris itu diminta terkait dengan evaluasi pasca pelatihan itu dan tindak lanjutnya. Nah, walaupun di kami kemarin itu belum maka kami waktu itu ijtihad dan menanyakan juga ke teman-teman yang sama-sama diakreditasi, bahkan lebih dulu waktu itu ke Menpim MA kita dikasih contoh sehingga kita adaptasi. Tindak lanjut itu diantaranya yang evaluasi pasca pelatihan, terus penjamin mutu. Penjamin mutu itu tidak hanya berbentuk SK, tapi ada kegiatan-kegiatannya, Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin saya share contohnya dari mulai perencanaan penjaminan mutu, tim penjamin mutu itu diikut sertakan dalam perencanaan pelatihan atau program. Yang misalkan kayak di Saresehan diikutkan atau di TSPDI-nya juga diikutkan kadang-kadang seperti itu ada. Jadi yang diupload itu nanti dalam bentuk PDF yang sudah di PDF-kan, laporan yang sudah di PDF-kan, sehingga itu sebenarnya kalau jauh-jauh hari kita sebenarnya dari sekarang pun bisa upload ya pada sistemnya lembaga administrasi negara. Beda halnya dengan pengakreditasi lembaga lainnya, itu menggunakan Google Form. Mungkin kemarin juga kami menggunakan Google Form itu karena sistem yang di LAN itu down. Sebenarnya sebelumnya kita sudah upload seluruhnya di sistem yang ada di LAN itu, di accreditation.lan.id. Nanti kami sharekan. Mungkin beberapa di antara teman-teman balai yang sudah melaksanakan akreditasi sebelumnya
contohnya ini Banjarmasin tahun kemarin itu melaksanakan akreditasi terkait dengan PKP, itu hampir sama nanti dengan Latsar pun seperti itu. Mungkin itu Pak, sedikit saja dari saya. Ya, sudah jelas Bapak Ibu, artinya pengalaman dari Pusdiklat nanti akan dibagi Mas Inal, diberikan kepada teman-teman terkait dengan borang-borang yang akan itu. Nanti kan ada contoh-contohnya tuh, semua tinggal nanti melihat. Nah, khususnya adalah yang sekarang memang dua-duanya dilakukan akreditasi. Nah, saya tanya ini untuk Ambon kayaknya PKP belum menyelenggarakan ya, Mas? Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Ya, Ambon hanya menyelenggarakan dulu ya, PIM ya. Kalau PKP-nya belum melaksanakan ya. Belum. Kita pun. Iya. Ya Pak Saiful, Berarti kita terakhir PIM 4 itu di tahun 2016. Jadi untuk sampai dengan saat ini di 2022 itu kita tidak laksanakan lagi. Jadi kemarin kebetulan di tahun 2020 itu memang ada dana untuk PKP, tapi kita sudah revisi untuk COVID kemarin. Ya. Jadi gini, karena Ambon belum ada datanya, untuk Iya, betul, melakukan Pak. PKP kan minimal itu dilakukan 2 tahun. 2 tahun, ya. Tapi yang PKP bukan yang kepemimpinan tingkat 4, tapi yang PKP-nya. PKP, Nah, karena belum melakukan PKP, belum ada datanya sama sekali, maka untuk PKP nanti pengusulkan di tahun berikutnya setelah melaksanakan PKP tersebut. Iya. Nah, kalau sekarang berarti kemungkinan Latsar dulu yang akan dilakukan. Siap. Nah, itu barangkali contoh nanti komunikasi teman-teman ke Mas Jenal ya, contoh-contoh akreditasi, pengisian borang dan lain sebagainya. Karena memang untuk ini sesungguhnya dicicil gitu, sedikit-sedikit nanti, atau misalnya disiapkan saja dulu, dirampungkan, buat folder sendiri dan sebagainya sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi. Semua tinggal diupload. Ini karena kerjaan cukup berat, maka mulai dari sekarang sudah dicicil, semuanya harus saling mendukung. Mulai dari kepala, kemudian kasih, kemudian perencana, lalu kasubana, karena semuanya nanti instrumennya masing-masing itu harus terpenuhi. Gitu. Contohnya misalnya kayak Widya Iswara aja. Widya Iswara itu harus benar-benar jelas, misalnya kualifikasi pengajar. Kualifikasi pengajar, mulai dia harus punya TOT, mulai dari cawit. Nah, terus punya itu TOT cawit sampai TOT yang terakhir. Ya. Kemudian selain TOT, iklat kompetensi yang mendukung tentang kompetensi dia itu juga dimasukin sertifikatnya dan lain sebagainya. Lalu bahan ajar, bahan tayang dan sebagainya itu memang harus diupload. Oleh karenanya nanti contoh-contoh itu bisa disampaikan oleh Mas Jenal, dikirim kepada teman-teman kasih supaya teman-teman kasih nanti lebih untuk mengembangkannya. Begitu juga adalah kualifikasi coach misalnya, kualifikasi misalnya harus jelas. Lalu tenaga pengajar juga, tenaga pelatihan, mulai dari struktur dan penyelenggara itu harus ada pengalaman-pengalaman. Bukan hanya MOT, tenaga TOT, tapi harus ada pengalaman yang menyelenggarakan pelatihan. Dibuktikan dengan apa? Ada SK, ada SK, dan seterusnya.
Contohnya nanti akan kirimlah material ke Mas Edi, bisa Mohon maaf Pak didiskusikan di Saiful, ini putus-putus nih suaranya. Pak Saiful mohon maaf ini interupsi suaranya Pak Saiful putus-putus. putus-putus, ya gambarnya juga putus-putus ini. Nah, kok di saya enggak ya? Halo, terdengar suara saya kan? Ada sih Pak, cuma putus-putus gitu. Oh gitu ya. Oke. Kayaknya lemah itunya Pak, sinyal Bapak itu. Ya, sinyalnya ini memang agak lemah ini. Halo? Ya Pak, ya. Agak dengar ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ya ketahuan nih, semua pria Indonesia lemah. Halo Bapak Ibu, kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan akreditasi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam nih. Pertama Pak Saiful, kirimkan balik ininya materi ini ke kami Pak ya. Terus kami pun langsung melaksanakan seperti yang Bapak anjurkan tadi, dicicil terus dari sekarang, kan begitu? Ya. Ya. Jadi kita usahakan cicil, kemudian bahan materi ini nanti di WA-kan ke kami Pak ya, biar kami bisa dapat tunjuknya yang khusus. Ya, terus salam. Ya, bisa Pak kan? Nanti materi yang barusan Bapak sampaikan, WA-kan ke grup, ya supaya nanti bisa kami ya. Terus materi yang barusan kita sampaikan, ya, contohnya juga nanti akan dikirim oleh Mas Jenal ke teman-teman kasih ke BDK, akan dikirim semuanya supaya teman-teman ini bisa melihat contoh-contohnya akan dimutu. Siap, terima kasih. Akan dikirim. Ya, terima kasih banyak. Ada lagi? Pak Saiful, mohon maaf Pak Saiful. Ya. Oke, terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi masukan dari Pak Abdul Salam tadi, bagaimana kalau sebaiknya Pak lebih cepat lebih baik gitu ya? Kan itu ini kita yang misi kita ya, lebih cepat lebih baik. Jadi kalau seandainya menunggu nanti dikirim lagi apa instrumen dan sebagainya, mungkin nanti nyangkut di mana-mana gitu Pak ya. Gimana kalau seandainya dikirim lewat chat ini aja Pak, lewat chat ini linknya gitu. Nah, jadi kita bisa cepat ngambil gitu, bisa cepat kita realisasi lah gitu Pak istilahnya. Demikian Pak Saiful, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas Jenal, gimana Mas Jenal? Silakan. Silakan bisa di-download juga dari sekarang terkait dengan linknya sudah bisa dibuka. Saya masukkan di link chat. Ya, intinya sudah bisa di-download, silakan. Kalau nanti ada masalah tinggal koordinasi dengan Mas Jenal, kayak gitu aja. Oke, terima kasih Pak Saiful. Kita lebih cepat lebih baik gitu. Iya. Supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ini kan kalau kita lihat Bapak Ibu tenaga pengajar itu lumayan tuh. Untuk itu nilainya itu agak lumayan untuk tenaga pengajar. Karena unsur penyelenggaraan pelatihan. Unsur penyelenggaraan pelatihan itu diantaranya 40%. Ya, 40% bukan hanya tenaga pengajar, tetapi memang sudah masuk ke dalamnya ada penyelenggara gitu. Nah, karenanya harus benar-benar disiapkan itu.
Siapkan. Ya sebenarnya tidak terlalu sulit, seperti tahun-tahun lalu bagi teman-teman yang sudah menyelenggarakan, ya, sudah menyelenggarakan pelatihan tersebut. Tinggal kemauan dan keseriusan untuk mengerjakan borang-borang yang telah disediakan instrumennya oleh lembaga administratif. Terutama memang ini teman-teman WI, saya berharap harus benar-benar mendukung ini, karena WI itu sangat banyak sekali yang diminta. Ya, mulai dari TOT Cawi, TOT Budika, kemudian SK penyelenggaraannya, spesialisasinya, kemudian pengalaman dia mengajar, pengalaman buktikan surat tugas, gitu. Kan dengan ya pengalaman mengajarnya. Pengalaman mengajar kalau bisa jangan hanya sekedar di balai, ya akan menjadi nilai besar kalau memang balai itu WI-nya, terutama WI yang WI-nya mengajar di balai-balai di kementerian lain. Misalnya di Pemda atau di kementerian-kementerian lain itu ada bukunya, harus ada surat tugasnya, harus ada materinya, harus ada bahan tayangnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu akan bagus. Tapi kalau semuanya tidak pernah mengajar keluar, ada 15 WI misalnya tidak pernah mengajar keluar, ya ada perbedaan nilai. Berikutnya juga kualifikasi pendidikan. Kualifikasi pendidikan, WI itu jangan sampai kualifikasi pendidikan hanya S1, minimal adalah S2. Ya, minimal S2. Kalau memang dia sedang proses menyelesaikan studi S2-nya, maka harus diminta surat keterangan dari kampusnya. Nanti diupload surat keterangan itu bahwa sedang menyelesaikan. Nanti surat keterangan dibuat oleh kampus, kemudian diupload itu di sistem yang ada, supaya nanti LAN tahu bahwa orang ini. Karena kalau yang tayang WI-nya 5, ada 3 yang 1, tapi S2-nya belum selesai misalnya. Itu punya pengaruh penilaian. Karena kualifikasi pendidikannya harus juga. Maka harus ada gitu. Nah, tapi rata-rata kan begini juga. Sudah S3 tapi belum terdaftar. Artinya ya belum diakui gitu. Karena belum terdaftar, belum masuk ke dalam diakui oleh Biro Kepegawaian, belum terdaftar di sana. Yang ada di sana masih S1. Nah ini harus penyesuaian kalau yang sudah selesai S2. Karena pengaruhnya sangat besar kualifikasi pendidik. Karena persyaratan WI itu harus S2. Nah, gitu. Ya, jadi kan saya lihat ada beberapa yang belum terdaftar, ya belum disesuaikan ijazahnya dan lain sebagainya. Kalaupun belum disesuaikan nggak apa-apa, nanti upload saja. Kalau belum disesuaikan, yang penting sudah ada ijazahnya. Nah, walaupun belum disesuaikan, diupload saja nggak apa-apa. Ada bukti gitu, ijazahnya. Maka kalau itu harus dimasukkan ijazah S1, S2 juga dimasukkan ijazah. Untuk WI, mohon kerjasamanya semua pihak supaya ini kegiatan berjalan dengan baik. Ya. Mulai dari strukturalnya, kemudian nasionalnya harus bekerja bareng-bareng demi mensukseskan akreditasi. Oke? Ada lagi yang perlu didiskusikan? Pak Saiful. Ya. Terkait dengan borang yang akan kita kirimkan dan adalah itu 2 tahun terakhir apa seluruh
angkatan atau berapa angkatan saja. Contoh di Ambon untuk tahun 2019 kan ada 7 angkatan. Dan di 2021 kan ada 5 angkatan. Apakah semua file-filenya dikirim, upload ke Ban ya? Nah, ini kalau Ambon itu berarti udah 3 tahun melaksanakan LASAR belum? 2 tahun. Karena di 2019 sama 2021 yang baru selesai. Kalau sudah melakukan 3 tahun berikutnya, 3 tahun sebelumnya itu bisa diambil. Nah, angkatannya memang cukup banyak ya. Angkatannya cukup banyak, kadang paling sedikit juga 5, 6, 4, dan kayak gitu. Nah, caranya untuk LASAR itu nanti kalau diupload semua angkatan kan terlalu banyak. Nah, terlalu banyak. Yang penting dari 3 tahun itu angkatan saja, nggak apa. Beberapa angkatan saja sebagai sampel itu diambil. Misalnya angkatan misalnya tahun 2020 atau 2019 ambil 2 angkatan misalnya. Ya, 2020 ambil misalnya 2 angkatan, 2021 ambil 2 angkatan. Khawatirnya nanti tidak sesuai dengan kotaknya, akhirnya nanti cukup begitu. Maka nanti dilihat saja di situ kekuatan kuotanya itu untuk masuk di dalam sistem. Tetapi kita ambil adalah 3 tahun sebelumnya gitu. Berarti diambil dari 2019, 2020, 2021. Sedikit mungkin Pak. Sedikit mungkin Pak tambahkan untuk LASAR. Ya. Nah, silakan Mas Ina tambahkan. Oke. Terkait dengan sampling, penentuan sampling itu sebenarnya dikembalikan ke kita ya, Bapak Ibu. Kemarin itu kita emang dimintakan kalau toh banyak samplingnya itu 3 biasanya. Dan kita tentukan 3 itu yang kira-kira kita yakin bahwa itu lengkap dan tidak ada satu dan lain kekurangan pun gitu kan, untuk kita scan dan kita upload. Terkait dengan kayak contohnya dari persiapan, misalkan ini contohnya ya, hanya contoh saja, mungkin kalau di LASAR itu ada persiapan rapat persiapan dan lain-lain, itu surat-suratnya terkait dengan daftar hadir serta surat tugas di rapat persiapan sehingga sampai proses akhir pelaksanaan pelatihan. Dan biasanya di situ ada, kalau di PIM, kebetulan di kita kan di PIM ya kemarin itu PKA, itu ada MTSL, muatan substansi lembaga, dari misalkan penceramah dari kementerian lain atau apa, itu harus ada surat-suratnya, permohonannya sampai dengan surat tugas serta CV-CV-nya. Nah, itu yang kita tentukan, misalkan 3. Itu kita upload 3 tuh di accreditation, learning accreditation Sipkalan. Itu kita sama di manajemen training itu kita daftarkan misalkan 3 saja. Kita pilih yang paling lengkap, paling aman untuk ketika direview oleh tim visitasi. Itu kita harapkan yang paling bagus laporannya dan paling lengkap. Seperti itu. Iya, jadi gitu Pak An. Jadi untuk sampel terserah kita. Ya, kalau angkatan di tahun 2019 ada 5 angkatan, ambil yang paling lengkap gitu. Yang paling bagus yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau semuanya dimasukkan kan agak data apa kita mau ambil 2 atau 3. Berarti kalau misalnya 3 tahun 2019, 2020, 2021, kalau diambil 2 akan 2 angka jadi 6. Yang penting tahunnya dijelas gitu. Ya, tahun 2020
sekian angkatan, tahun 2019 sekian angkatan yang akan dijadikan itu ya. Tapi pengalaman ini kan semuanya sebenarnya teman-teman sudah ada. Pengalaman ini teman-teman semua sudah ada, ya hanya berbeda saja cuma tinggal bagaimana Latsar ini nih misalnya ya, Latsar itu mesti benar-benar dilihat sekarang laporannya itu lengkap atau tidak gitu kan, mulai dari pelaksanaan, mulai dari persiapannya ada 3. Persiapan itu kan mulai dari rapat-rapat awal. Kalau rapat-rapat awal misalnya ada saresen atau apa, harus ada note plan-nya, harus lengkap itu semua. Nah, nanti teman-teman sebenarnya bisa sering kepada teman-teman BDK untuk di akreditasi, baik Latsar maupun PKP. Maupun PKP. Atau nanti bisa juga sharing dengan Diklat. Itu harus mana? Gimana? Aman? Cukup? Ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Yang belum diskusikan. Ya, diskusikan. Pak Rojali ada yang perlu disampaikan? Baik, terima kasih Pak. Pak Usman? Ini Pak Sepul. Ya. Ini kan pelaksanaan latitnya berbeda. 2019 kita laksanakan kan klasikal 1920. 2021 ini kan blending. Nah, ini ya, itu Pak, bagaimana? Pak. Gitu laporannya pelaksanaannya Pak Sepul ya? Enggak apa-apa, pokoknya Latsar dilaksanakan blending, Latsar yang akan klasikal, itu nanti kita upload aja data-data itu. Walaupun berbeda nggak apa-apa. Karena kan yang ideal itu adalah 3 tahun sebelum akreditasi ini. Jadi mulai dari tahun 2020, 2021. Baik, makasih Pak Sepul. Kita sesuai dengan pelaksanaannya ya. Nah, apalagi cukup banyak 2019 itu. Berapa angkatan itu? Lebih dari 10 angkatan kan? Gitu. Nah, itu nanti sampel aja diambil dan paling lengkap. Nah, nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika klasikal itu berarti harus ada Zoom yang apa namanya, yang virtual itu. Ya, yang virtual itu harus ada bukti-bukti. Waktu lama kapal, karena misalnya yang ada kan pemenang. Dia bilang, ini foto mas, ini baru mas. Harus ada itu. Itu siapa Pak Rajali? Silakan. Oke. Lagi. Silakan Bapak Ibu yang belum kan terkait dengan akreditasi ini. Anggaran Pak Idris, ya Mas, sudah masih kasih waktu. Nah, itu harus disiapkan teman-teman Kasubag, teman pernah harus siapkan anggarannya, dan itu baik yang diakreditasi 1 PKP saja misalnya, maka biayanya sama dengan yang diakreditasi 2, yaitu 48 juta. Yang diakreditasi Latsar biayanya 40 juta, yang diakreditasi 2 kalau memang belum disiapkan ya dari sekarang. Tapi jangan anggaran itu saja yang disiapkan, jangan anggaran yang apa namanya, anggaran yang aja yang disiapkan. Tapi
kegiatan-kegiatan yang lainnya harus dialokasikan. Ini kan ada rapat-rapat juga. Juga untuk perencanaan juga karena kan nggak mungkin melakukan akreditasi ada pertemuan melakukan pertemuan kemudian narasumber yang perlu dianggarkan udah dengan NBP misalnya bisa rapat-rapat persiapan sekaligus ada narasumber. Kalau mau anggarannya ya bisa disiapkan misalnya 150 juta atau 125 juta supaya lebih leluasa melakukan kegiatan-kegiatan untuk reakreditasi ini. Ya. Jadi jangan hanya cukup NBP-nya saja, kegiatan-kegiatan rapatnya, kalau nanti mau daden full day, apa daden full board, penginputan data itu kan full board itu. Ya kumpulkan beberapa orang yang mahir IT ngerti masuk ke Bora itu dikumpulkan dalam satu tempat, insya Allah 3 hari atau 2 hari bisa selesai pengumpulan data itu, penginputan data. Makanya apa nanti diadain full day, apa nanti full board, nah itu harus disiapkan anggaran selama reakreditasi. Jadi kalau menurut saya itu bisa leluasa menggunakan anggaran untuk akreditasi ini. Teman-teman berkenal ini sekedar usulan saya. Itu ya anggarin aja 150 juta untuk besar ini lah 150 juta 48 jutanya adalah untuk PBB itu udah nggak ditawar lagi 8 juta dan sisanya adalah untuk persiapan internal rapat-rapat undang dari narasumber dan belum dilakukan atau pendampingan nanti. Ya, dampingan itu bisa dari Pusdiklat, dari data sendiri, dan sebagainya. Nah, kalau anggarannya disiapkan, maka insya Allah jadi leluasa. Saya yakin teman-teman perencana hadir, teman-teman perencana dan Kasubag kalau lebih paham lah itu bagaimana mensukseskan reakreditasi ini tahun 2002 BDK itu yang dipaham. Oke, saya perlu didikan. Oke, mantap. Kayaknya teman-teman sudah paham. Sudah jelas, sangat jelas. Ya, untuk nanti di download ya. Yang namin langsung juga boleh, silakan kontak aja Mas Jenal hari ini juga kita ya, contoh orang juga nggak apa-apa, diskusi yang banyak sharing teman Kasubag, teman-teman kasih banyak sharing dengan BDK-BDK yang lain sudah hasil lebih supaya kita malah berdiam gitu, berdiam diri harus sharing. Pak Salam harus sharing ya. Siap, Pak Saiful. Pak Saiful, sedikit Pak Saiful. Pak Saiful. Pak Saiful, saya ada masukan sedikit atau ada pertanyaan sedikit. Ini kayaknya Pak Saiful. Internetnya Pak Saiful kayaknya sedang low use. Oke. Nah, sama Bu Siti juga boleh dah. Tadi kan ada penyampaian dari Pak Saiful dengan mengajar di tempat lain selain di instansi itu ada penambahan nilai ya Bu Siti ya. Nah itu dia. Nah harapannya ini bagi pejabat yang mendengar ini mudah-mudahan bisa direalisasikan dengan adanya WI silang. Nah itu. Jadi dengan adanya WI silang itu tentu akan menambah
nilai tadi tersebut. Nah, jadi jangan semuanya dipaksakan pengajar dalam mengajar di instansinya masing-masing. Kalau bisa disilangkan gitu. Apalagi zaman masa sekarang ini dengan menggunakan virtual. Jadi tidak ada masalah kalau kita menyilang-nyilangkan gitu pengajar. Itu aja Bapak Ibu masukannya Bu Siti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan didengar nih Bu Siti sama pejabat. Waalaikumsalam. Pak Saiful, halo, sudah bisa? Halo Pak Saiful. Ya udah. Sambil menunggu Pak Saiful hidup kembali ya. Udah hadir. Untuk WI Silang sebetulnya di Pusdiklat telah mengadakan 6 angkatan PKA yang 3 angkatan itu diletakkan di Balai Diklat yang insya Allah WI bukan kita semua yang ngajar, tapi dari beberapa balai telah dirapatkan untuk memanggil WI yang dianggap kompeten untuk ikut serta mengampu di PKA 3 angkatan tersebut, Bu Yus. Mudah-mudahan ini terima kasih Bu Siti. Bu Siti. Pak Saiful sudah hidup kembali, monggo silakan Pak Saiful sudah hidup kembali. Terima kasih Bu Siti. Mudah-mudahan kita juga pejabat kita punya rencana seperti itu, memanggil WI luar ke kita. Jangan dipaksakan orang dalam semua mengampu seluruh materi tersebut Bu Siti. Demikian. Terima kasih Bu Siti. Tapi WI tidak harus di Balai Diklat yang lain ya Bu ya. Kita punya koneksi di instansi-instansi luar juga bisa kita gunakan di Pemda atau yang terdekat lainnya. BPSDM Bu ya. Iya siap Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Pak Gusman undang kita nih ke sana. Siap. Positif makin ada sih. Om Gus apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ada yang perlu lagi sampaikan? Tuh Pak Saiful sudah nyala kembali tuh. Ya tadi ada masukan dari Bu Yuni dari disampaikan di rumah ini saya motong. Ya sih. Kalau ada yang perlu didiskusikan lagi terkait akreditasi. Ada yang didiskusi. Ya, Pak Ibu. Ya. Sudah cukup jelas. Ini enggak sedikit Dana-dananya juga. Si borang ini pernah 2 diakreditasi. 1 akreditasi program, 2 adalah akreditasi lembaga. Jadi dua-duanya harus dipenuhi borangnya itu. Ya, borangnya harus dipenuhi. Ya. Dananya harus disiapkan dari sekarang kan. Ya. Itu terkait dengan PK-nya. Nah, SPK-nya saja yang akreditasi. Nah, itu sudah. Tapi kalau lembaganya secara utuh. Ya, sarana adalah secara utuh lembaga itu. Program adalah sarana yang digunakan untuk program pelatihan laksar itu. Ini banyak perbedaan, harus benar-benar kan dari sekarang. Itu lebih general. Misalnya SDM, kalau di lembaga M itu secara keseluruhan, mulai dari tukang sapu, ya, sampai kepada pimpinan itu harus tergabung terpetakan. Tetapi kalau SDM di dalam program itu adalah panitia, pengelola, tenaga pengajar, itu adalah SDM. Tetapi kalau SDM yang ada di lembaga ketika akreditasi seluruh, tukang sampai kepada pejabatnya. Nah begitu juga sarana itu mulai dari tempat parkir sampai
ke uang besar itu hilang. Kemarin kan memang Nanti ada contohnya itu. desktop itu kan Ada dijadikan file. contoh bagaimana borang-borang yang dipenuhi untuk lembaga, bagaimana borang-borang yang dipenuhi untuk program. Itu nanti bisa dilihatkan oleh Mas Jenderal sekedar. Tapi kami PKA ya, karena kan melakukan tidak PKA agak mirip lah dengan PKP. Nanti ada contohnya itu. Yang lembaga misalnya apa saja yang terpenuhi. Nanti itu bisa dilihat contohnya ya oleh Mas Jenderal. Nah, oleh karenanya, karena ini adalah kerjaan berat, kerjaan tidak mudah, apalagi menggunakan teknologi kekinian, maka kami berharap dengan 2 akreditasi ini, akreditasi lembaga dan program, semua BDK yang diakreditasi tahun ini harus benar-benar mempersiapkan. Dari sekarang, bukan nanti lagi, dari sekarang harus benar-benar dipersiapkan. Caranya, makanya tekniknya di tim. Ya, pasalam, jangan pasalam kerja sendiri. Iya. Sama tim reak. Ya. Dibentuk. Gimana aja maksudnya? Nah, di Aceh bentuk tim Nggak tahu aku pemanfaat itu. Di Ambon masuk mereka yang bekerja. Udah, Pak. Usahakan itu kalau bisa biayaan anggarannya bisa enggak? Karena bisa lebih masukin anggaran itu. Jangan sampai orang sudah bekerja capek, maksimal, tidak ada apresiasi. Saya harus dipikirkan juga mereka. Caranya bagaimana, itu diatur aja. Mungkin sama kartu lebih paham, itu kira-kira. Apa tidak datang? Yang harus supaya dengan baik ini akreditasi. Ya hasilnya juga nanti menjadi bagus. Nyambung orang. Oke. Oke. Para WI, harap WI juga mendukung ini teman-teman. Nah WI makanya nanti dimasukkan tim. Ya, jadi timnya itu tim akreditasi misalnya nanti ada kepala balai, kasih administrasi, kabar, perencana. Kemudian di bawahnya nanti itu ada WI, kemudian ada tim-tim IT-nya dan seterusnya. Itu dibentuk. Ya, silakan supaya nanti ketika ngumpulin borang, Pak Abdus Salam tidak bingung ketika ngumpulin borang terkait borang-borang WI. Iya. Kami di OI. WI-nya yang masuk. Ya. Lengkap atau belum? Itu dan seterusnya. Kalau tidak ada tim bekerja sendiri-sendiri susah. Ya, harus dibentuk tim. Mau 5 orang, mau 6 orang, mau 10 orang terserah. Itu kebijakan masing-masing. Yang penting ada tim untuk melakukan uploading datanya, kemudian untuk mengumpulkan data-data awal itu bentar apa? supaya memudahkan pekerjaan. Kalau tidak ada tim akan sulit. Jadi misalnya tunjuk masuk dalam sendiri. Kemudian ya juga sendiri. Nah, harus ada tim. Iya. Kalau saya kemarin pengalaman kita bentuk tim, ada sekitar 10 orang timnya kita bentuk tim reakreditasi. Ya, di situ ada WI, ada pejabat, kemudian ada tim IT, gitu. Jadi akan memudahkan pekerjaan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Itu kira-kira. Salam, Gusmin, Pak Gusman, kemudian Pak Ilham, ya. Ya, siap Pak. Dari sekarang nanti. Nah, begitu udah timnya ada, udah disepakati oleh kepala. Nggak normal, nggak bagus. Izin bertanya Pak Kabid. Walaupun ini itu tidak hidup kan. Pak Kabid termute.
Ya, karena Saya suaranya kabarkan tadi satu, saya lupa tadi. Ya, maksud saya tadi itu harus itu ya, yang sangat tertinggal, tim itu dibentuk yang terdiri dari pejabat, kemudian tim IT, Widya Iswara. Untuk mengumumkan data akan lebih mudahkan Bapak Ibu. Ya. Tetapi tim setelah dibentuk secepatnya Bu Bian ya Bapak Ibu juga perlu pikirkan mereka nanti yang kerja itu teknisnya sehingga nanti mereka bekerja ada semangat, ada apresiasi dan lain sebagainya. Ini rencana saya yakin telah mengatur strategi ini. Ya timnya berapa orang, mau 5 orang, mau 6 orang terserah masing-masing kebijakan di BDK tidak perlu untuk tim reakreditasi panitia lah panitia reakreditasi itu di antaranya. Saya sampaikan juga nih terkait dengan sertifikat ya, juga tidak berlaku sertifikat diklat teknis. Orang-orang ya. itu tidak mengerti orang Sertifikat teknis menurut rekan yang keputusan kepala lembaga administrasi karena yang begitu kan senaknya saya ada orang bikin suatu sendiri mana mau diatur kalau begitu sementara dibiarkan itu di dalam Keplan bahwa sertifikat yang terbaru itu diklat teknis itu ya ini udah kita kirim ini dulu juknisnya pedomannya itu kalau pelatihan teknis logonya adalah logo instansi logo Kementerian Agama ya di atas itu kemudian yang menandatangani siapa yang menandatangani hanya satu kepala BDK saja. Nah, di belakangnya tidak usah tanda tangan. Di belakang cukup adalah kurikulum pelatihan itu. Ya, mata pelatihan di belakangnya tidak ada tanda tangan kasih di belakangnya. Cukup pelatihan saja. Tanda tangan hanya saja kepala kita keagamaan desa misalnya maka tangan kepalanya belakangnya tidak perlu ada kasih tidak perlu ada panitia dan lain sebagainya cukup di belakang adalah mata pelatihan saja itu yang seperti itu ya nah kalau ya saat itu juga sudah ada ketentuan Latsar, PKP sudah ketentuan ya bahwa di depannya itu adalah pusdiklat, di belakangnya adalah kepala Balai Diklat Keagamaan. Itu tentunya yang sudah akreditasi. Yang belum terakreditasi maka nanti bisa melakukan penjaminan mutu kepada Balai Diklat yang terdekat di Kementerian Agama. Ambon dekatnya sama siapa nih? Ketika lakukan latsar misalnya atau PKP belum bisa mengeluarkan sertifikat karena belum akreditasi penjamin dekat dengan masa. Ya. Tapi sekarang kasih lagi. Ya cari ya, PKP siapa yang terdekat boleh BDK nanti di depannya di belakangnya adalah balai yang sudah terregistrasi begitu. Nah, ini agenda masing-masing. Saya yang di bulan Agustus, di bulan September dan
seterusnya. Jadi perkirakan 5 atau 3 bulan. Persiapan lakukan dari kita tim dan sehingga nanti prosesnya itu dapat berjalan. Suaranya hilang Pak Saiful. Lanjut Mas Channel aja informasinya. Kalau akreditasi oke lah. Itu Pak Saiful di unmute itu, bukan hilang itu. Entar dia Bu. Sinyalnya Entar ya tuh keluar. Oh, tuh. Lemah sinyalnya dia. Atau ada yang perlu didiskusikan lagi? Oh ada nih Pak Saiful. Mana? Izin Pak Saiful. Ya. Terkait dengan dokter yang di Balai Diklat ya, memang kan kita punya klinik, kan kita punya fasilitas klinik Pak ya, tempatnya, tapi memang dokter yang tetap tidak ada. Tetapi pada saat kegiatan kita sering mendatangkan dokter untuk memeriksa peserta. Apakah tidak bisa disiasati dengan menggunakan kontrak dengan outsourcing begitu Pak? Apa itu bisa menjadi bahan penilaian? Ya. Jadi yang diingin oleh LAN itu ada dokter klinik itu tetap memang dia bertugas atau bekerja di lembaga itu sendiri. Kenapa? Karena nanti ketika diklat, ketika akreditasi lembaga itu kan diklatnya banyak sekali dilaksanakan, ya. Maka dokter itu harus tetap ada, gitu, menjamin bahwa ketika ada persoalan sehat, dokter itu selalu standby. Itu sesungguhnya, ya, harus, karena nanti kan akan dilihat juga, dicek juga ketika mereka visitasi, ya, dicek keberadaan dokter, ruangan klinik itu dicek, kemudian jadwalnya juga dicek, terpampang dan lain sebagainya, jadwal kegiatan mereka juga dicek dan lain sebagainya. Itu akan dilihat, ya, akan dilihat langsung oleh tim visitasi dari lembaga administrasi negara. Tetapi ya untuk paling tidak kita punya keinginan, punya kemauan untuk mengadakan dokter tetap di kita, dicoba walaupun bukan dokter tetap, tetapi memang bersifat insidental, dia suka dipanggil apa, yang penting ada ruangnya aja dulu. Yeah. Ruangannya kan layaknya seperti ruangan klinik gitu. Di situ ada tempat berobatnya, kemudian ada tempat periksanya dan seterusnya kalau perlu begitu. Sehingga bisa jadi ya walaupun nanti insidental mungkin pasti ada penilaian walaupun tidak 100% terkait dengan klinik tersebut. Karena ini kan salah satu upaya kita berarti dihargai oleh LAN. Makanya disiapkan saja, tidak apa-apa. Ruangannya disiapkan, tempat ruangan dokternya di mana, tempat periksanya di mana, kalau memang sudah lebih bagus. Ada penilaian terkait hal tersebut, walaupun dokternya bersifat insidental. Gitu kira-kira Pak Ilham. Iya Pak, terima kasih banyak.
Ya, disiapkan nggak apa-apa, disiapkan Pak Rusmin juga bisa disiapkan itu, nggak apa-apa. Ya, disiapkan seperti itu, kemudian BK lain juga, walaupun dokternya bersifat insidental. Apa perlu disiapkan Artinya apa ya, kita sudah kontrak kerjanya, Pak? berikhtiar. Apanya? Perlu disiapkan kontrak kerjanya, Pak. Iya, iya. Disiapkan juga kontrak kerjanya, apanya disiapkan. Yang jelas apa yang di borang itu kita siapkan. Karena sarana itu kan bagian dari fasilitas dan sarana yang harus kalau siapa tahu walaupun insiden bisa mendongkrak nilai yang tadinya B jadi A gitu. Artinya plan itu menghargai bahwa kita sudah ada upaya. Kita sudah ada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, terutama terkait dengan kesiapan tenaga kesehatan. Walaupun hanya bersifat insiden. Izin bertanya Pak Kadit. Mana Pak Kadit? Waduh. Keluar lagi. Bentar, Bu. Ya. Parah banget nih, kontal mulu. Nah. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Iya, berkaitan dengan itu WI mengajar di luar BDK sejak itu 2019. Biasanya kan kami menerima permintaan mengajar suratnya melalui WA. Bahkan biasa hanya chat biasa, tapi ada juga dalam bentuk suratnya yang di WA-kan. Nah, berdasarkan WA itu biasa kami meminta surat tugas dari Balai Diklat, dari kepala balai. Tapi masalahnya itu saya tidak tahu kalau teman-teman lain. Kalau saya biasa saya tidak sempat print itu surat yang dari misalnya dari LAN, dari mana. Saya tidak sempat print. Jadi untuk mencari lagi itu saya kira mengalami kesulitan. Bisa tidak itu evidennya berdasarkan surat tugas dari kepala balai bahwa misalnya si Jumriati mengajar di sana. Bisa, Pak? Bisa. Surat tugas dari balai. Memang idealnya 2 surat itu adalah diupload ya. Idealnya surat itu diupload. Surat permohonan sumber dari lembaga terkait itu harus pegang. Nanti adalah Balai Diklat menjawab surat tersebut dan sekaligus menugaskan Widya Iswara sesuai dengan yang diminta oleh lembaga terkait stakeholder tersebut. Nah, oleh karenanya sebenarnya berharap lembaga-lembaga kementerian lain atau lembaga pemerintah lain atau stakeholder yang lain baik internal maupun eksternal itu memang mestinya berkirim suratnya ke lembaga. Iya. Misalnya Pemprov harus berkirim surat dulu ke lembaga. Jangan ke perorangan, jangan ke WI-nya. Harus kirim ke lembaga, kemudian nanti lembaga yang menjawab. Itu sebenarnya. Kalaupun memang dikirimkan ke perorangan, misalnya ke Bu Jumriati dikirim dari Pemprov, ya, Pemprov atau Pemda setempat dikirim langsung ke Bu Jumriati, maka harus disampaikan ke sekolah, harus sampaikan ke lembaga. Nanti dijawab oleh lembaga tersebut dan diberikan tugas bagi yang bersangkutan atau dalam hal ini Bu Jumriati. Nah, biasanya kalau sudah surat sampai ke lembaga itu ada di arsip. Biasanya ada di arsip, tinggal cari di sana surat masuk, surat keluar, penjaga arsip itu atau arsiparis itu minta dengan bisa ada surat masuk, ada surat keluar. Nah, kalau di Pusdiklat itu biasanya yang dilakukan seperti itu.
Misalnya lembaga administrasi negara minta tenaga pengajar dari Pusdiklat. Itu ke Pusdiklat. Nanti surat masuk itu diarsipkan. Setelah diarsipkan, baru ditugaskan WI yang diminta sesuai dengan kompetensi oleh lembaga administrasi negara. Sehingga ketika ada persoalan-persoalan borang seperti ini, maka si WI itu nyari nggak sulit. Tinggal cari ke arsiparis. Tanya surat ini ada nggak? Ada. Nah, tinggal dikirim arsiparis, diupload kayak gitu. Nah sekarang kalau tidak ada bagaimana? Udah surat tugas dulu. Surat tugas dari BDK tersebut yang nanti diupload. Surat tugas dari BDK tersebut yang nanti diupload bahwa pernah ngajar di Pemda setempat, bahwa ngajar di Kawil misalnya, bahwa ngajar di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, misalnya bahwa ngajar di Kemenag, ya kalau dia melakukan itu nggak apa-apa. Ya. Di luar lembaga, ya, di luar lembaga itu boleh masukkan. Ya. Yang bagus lagi adalah kalau dari lembaga lain di luar Kementerian Agama kita ngajar, misalnya dari Pemda, dari Kementerian Kesehatan, atau di Kementerian itu lebih bagus nilainya. Bahwa kita sesungguhnya sudah mampu diakomodir oleh lembaga atau kementerian. Jadi surat tugasnya kalau tidak ada dari sana, cukup surat rekomendasi, surat permohonan dari sananya hilang, cukup adalah surat tugas dari BDK yang diambil. Itu Bu Juniata. Iya, terima kasih Pak. Memang biasanya surat dari instansi lain itu ditujukan pada kepala balai, hanya untuk mempercepat informasi sampai ke WI yang bersangkutan. Suratnya itu di WA ke nomor WA pribadinya WI yang diminta, seperti itu Pak. Tapi tetap ditujukan ke lembaga, seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, hanya apa? Mohon izin. Ya. Mohon izin untuk menambah jawaban dari Kak Jum. Kemarin kami karena saking sulitnya mencari surat tugas juga karena beberapa tahun yang lalu kami menggunakan surat keterangan dan surat pernyataan yang diajukan di Dupak dilampirkan, Bu. Jadi itu sebagai surat tugas kita mengajar di luar juga bisa dilampirkan itu karena itu sah tanda tangan dari pimpinan kita. Oh ya, itu saya kira itu lebih bagus karena filenya kan pasti masih ada. Terima kasih banyak Bu Siti. Ya, itu nggak apa-apa. Oke, jelas Bu Jumriati. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi Bu Heldi mau. Sudah, Pak Ilham sudah, Pak Rusmin sudah, Pak Agus ada yang perlu disampaikan? Ya, cukup barangkali ya. Terus, saya nomor 1 Pak, saya pun. Ya. Ini nanti jadwal. Silakan. Ya, ini nanti Pak jadwal kerja kita ini tahapannya seperti apa? Apakah nanti harus dibawa koordinasi oleh Pusdiklat ataukah kami yang langsung koordinasi ke LAN atau gimana Pak? Adakah tanggal-tanggal tertentu yang menjadi kebutuhan dari Pusdiklat? Ya Pak. Ya, jadi untuk selanjutnya adalah BDK yang akan diakreditasi sering komunikasi, ya komunikasi dengan lembaga administrasi negara. Karena kan nanti diakreditasi langsung BDK-nya. Kemudian memberikan surat awal saja. Selanjutnya ya BDK itu sering dengan lembaga administrasi negara terkait akreditasi. Nah nanti itu kan
sebelumnya ada bekalan nanti itu. Ada pembekalan dari organisasi dengan akreditasi penyamaan persepsi ya. Nah, sebelum lakukan penyamaan persepsi masuk hari ini. Nanti penyamaan persepsi di masing-masing balai diklat. Itu soalnya Salam ya. Salam ngomongnya yang kenceng, Pak. Iya. Dan agak lemah. Salamnya setengah Pak. Full. Iya. Agak Puasa lemah nih. sedikit. Pak Salam puasa nih. Puasa. Ayo Pak yang kenceng Pak suaranya. Ya Pak Ilham, sehat kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itulah nanti kita penyamaan persepsi antar balai juga supaya dapat bagus kan. Ya. Penyamaan persepsi di intra balai. Dengan tadi kabalainya Widya Iswara termasuk anggota ya tadi. Ya, khususnya di bidang IT-nya juga. Kami ini saya sudah siapkan nih pesertanya, timnya ini 17 orang. Banyak bener. Iya, Pak. karena 17 orang Pak Salam. Iya, karena ada nanti yang sakit, ada yang hamil, akhirnya enggak bekerja. Yang sakit jangan masuk tim Pak. Tapi dia anggota kita di dalam, itu masalahnya. Iya, borangnya itu lumayan banyak Pak biasanya. Borangnya itu. Apalagi yang hamil Pak. Yang hamil ini malah dia yang pegang borangnya, pembuat laporan. Udah melahirkan pula. Yang lain kan sudah bingung kalau kita suruh. Sama biasanya sama bahan ajar nih Pak. Bahan ajar itu kan bahan ada ajar. dikompilasi. Nah itu ada WI Bahan ajar kami juga di dalam nih. Bahan ajarnya harus segera dicetak terus masing-masing. Ya kan? Dia print bahan ajarnya. Dia print bahan apa lagi itu. Jadi Salam tidak di print Pak, karena kan kita upload soft copy-nya Pak. Di scan kan? semua ya Pak. Oh scan semua print kan? lagi Pak banyak kali. Kalau misalnya blended itu kan kita sudah punya semuanya di link Pangkomlan. Bahannya sudah ada di MOOC semua Pak. Kecuali yang klasikal dulu ya. Yang klasikal dulu yang 2019 itu harus diapa ulang lah, di print terus. Berarti hanya 5 sampel ya. Recording stopped. 5 sampel atau 3 sampel? Kalau sampel biasanya 3 Pak.